Lalu Nabi memesan 3 perkara. Nabi pesan pertama, jaga salat kalian. Nabi tidak bilang jaga pangkatmu, jaga rukomu, jaga hartamu. Tidak, Nabi mengingatkan salatmu, jaga salat kalian. Bapak-bapak polisi, kalau bapak mau baik pekerjaan, jangan tinggalkan salat. Kecil itu bos jadi kapolsek, kecil. Nah datik nih puang, jadi kok. Siapa yang sangka Pak Idam Aziz jadi Kapolri? Siapa yang sangka? Nggak pernah orang membayangkan, nggak pernah didengar-dengar namanya. Tiba-tiba jadi, kalau Allah mau. Kecil buat Allah jadikan kalian Kapolres, kecil. Kecil kalian kalau mau jadi kasat narkoba. Ini semua senang kasat narkoba. Kenapa? Tempat basah. Hati-hati Pak Polisi. Di tempat basah lah itu orang tenggelam. Tidak ada orang tenggelam kalau kering. Siapa suruh kau bilang gas-gas? Gas memang. Kita sudah tanda tangan MOU toh. Pak, kecil, sholat ki Pak. Kecil bapak punya bahagia. Ustadz, kenapa itu kasihan istriku nangomel aja nak kerja. Ini juga ibu-ibu ini. Kalian istri-istri polisi, muliakan itu suami. Kita kira itu gampang jadi polisi, Bu. Saya saja bukan polisi, saya bayangkan itu susahnya jadi polisi. Masalahnya orang datang kemana kamu? Kok nanti ada. Coba bayangkan. Kita mau baik-baik. Datang lagi sepupu tak menangis di depan tak. Nah telepon tong maki om tak. Iko tomik tuh, kau tomi diharap. Kaulah satu-satunya keluarga di polisi. Pakai kau bantukan itu kemanakanmu? Coba bayangkan. Nggak gampang itu. Kalau Ustadz apa godaannya? Apa godaannya Ustadz? Kemana-mana pakai gamis. Nggak ada perempuan mau dekat sama kita. Nah bacakan kau Yasin jauh-jauh kok. Tapi kalau polisi Pak, godaannya banyak. Banyak betul godaannya itu polisi. Masalahnya orang datang pula istri, pakai kok kipas Pak. Tak kalai ada apa kayak situ. Itu. Kalau kita Ustadz, siapa yang mau sogok ki? Paling nak sogok ki telur sama soko. Apa mau nasogokkan ki? Tapi polisi subhanallah, godaannya sangat besar, bebannya sangat besar. Maka disitulah dibutuhkan ibu. Pelihara suamimu. Jangan kau malah jadi tukang kompor. Masa kita sudah 17 tahun menikah tidak pernah tongko beli gelang. Itu saja baru polisi baru 3 tahun suaminya gelangnya kayak pelik sepeda. Betul dia baru 3 tahun tapi dia sudah jual sawah warisan. Jangan, Bu, sayang itu suamimu kasihan. Jangan kau dorong dia masuk neraka. Ya. Coba kalau ibu-ibu tidak beristri polisi, ibu tidak jadi bayangkari. Karena ibu bayangkari, wah luar biasa mobil polisi dia pakai piarisan. Iya toh? Ya Bu. Makanya syukuri. Coba kalau ibu tidak nikah sama ibu bapak-bapak polisi, ibu bukan bayangkari, gasturi. Garis tua Republik Indonesia. Maka bersyukur, ya. Pak, jaga sholat Pak. Saya kasih contoh ya, Kan ada komandan tak toh? Ada Kapolres. Kira-kira kalau Kapolres panggil ajudan bagaimana hebatnya? Ajudan, itu ajudan biar lagi baring-baring di kursi makan cang goreng. Ajudan, siapa? Biar itu ada cang goreng. Perintah komandan. Iya toh? Iya. Mana ada ajudan berada dipanggil? Ajudan, tunggu dulu Pak. Bilang aku dinjal lehermu. Coba. Ayo, begitu takutnya kita sama manusia. Padahal Kapolres paling lama 2 tahun. Mutasi lagi, tapi begitu takutnya kita sama manusia, tidak berani kita bilang tunggu. Lalu kenapa ketika azan berkumandang Allah memanggil kita, hayya 'alal falah. Pak polisi, sini kok, saya kasih kok kemenangan. Bapak tahu tidak itu artinya hayya 'alal falah? Itu artinya sini saya kasih kok kemenangan, sini saya kasih kok kejayaan. Allah panggil kok, sini kok saya kasih jadi Kapolsek kok, sini kok saya kasih kok jadi Kapolres, sini. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Tuhannya suruh menunggu. Kapolres saja kau tidak berani kasih menunggu. Ini Tuhanmu kau suruh menunggu. Pantas 20 tahun kau jadi polisi tidak bisa kau lepas dari kredit. Gas memang. Makanya, bagaimana hidupmu mau baik bos jadi polisi? Kau udah bisa cari muka sama atasan. Siap komandan. Siap salah komandan.
Bapak kerja sama manusia, 10 na suruh ki kerja. Nih kerja ini 10, 9 yang cocok, 1 salah, yang salah na persoalkan. Bodoh memang kau ini. Coba, nah lupa itu 9 yang cocok, padahal 9 yang betul, 1 ini kau dosa. Nah, bodoh memang kau ini. Nah, itulah manusia. Kalian capek cari kelakuan baik. Jangan kau terlalu mencari muka sama pimpinanmu. Yuk kerja saja dengan baik sebagai polisi. Ada tupoksimu, ada ini, kasat ini, jelas pekerjaannya. Kerja itu dengan baik, perbaiki sholatmu. Allah yang angkat derajatmu. Tapi kau siapa? Nah bilang ada di Jakarta, cemen lu men. Ayo, serius Pak. Baiki saja sholat. Kecil Pak. Bapak kan punya jalan jadi Kapolsek. Bapak punya jalan untuk jadi Kapolres. Kenapa? Bapak polisi. Memang ada jalannya. Yang tidak bisa ada jalannya, saya jadi Kapolres. Tidak ada itu. Tidak ada jalannya itu bos. Ayo. Yang tidak ada saja jalannya, Allah kasih. Saya ulang. Yang tidak ada saja jalannya, Allah kasih. Apalagi memang ada jalannya. Apa maksudnya? Pak, bisa tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Itu tidak ada jalannya menurut ilmu kedokteran. Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau jadi Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Itu Siti Maryam. Cuma sekarang banyak tuh perempuan mau ingin Siti Maryam. Hamil, tidak ada suaminya. Usut punya usut, ternyata selingkuh sama polisi. Gas memang. Kau bilang gas. Makanya ku gas. Kasihan ini perempuan kau kasih begitu. Dia mau melapor ke polsek, temanmu itu datang pati melapor. Datang melapor malah dikasih takut-takut. Kau dapat pasal anu pencemaran nama baik ini paling. Ayo. Pak, Bapak mau baik, perbaiki saja sholat. Saya kasih lagi contoh. Saya akrab sama Kapolres. Saya datang di Sidrap. Pak Kapolres, adakah di Sidrap ini cari-cari telur? Mau pengantin. Siap Ustaz, gampang. Kapolres telepon ajudan. Ajudan, itu Ustaz Dasat ada di hotel. Kau jemput, pakai alparnya Aji. Kan ada alparnya tahu Pak Kapolres. Tapi punya teman. Nah, bawakan telur. Selesai masalahku soal telur. Kenapa? Saya akrab sama komandan. Sebaliknya ada orang dari Makassar, tidak pernah ketemu Kapolres, tidak pernah kenalan, tidak pernah didengar namanya. Assalamualaikum Kapolres. Saya dari Sidrap ini, cari-cari telur, pinjam dulu mobil Pak. Siapa nak telepon Kapolres? Kapolsek, tangkap itu. Tangkap dia. Tidak pernah kenal, penipu pasti itu, penipu, tangkap. Begitu juga Bapak, tidak pernah sholat. Sholatnya hanya hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Pas bangun kamat dia bilang, aliran apa ini masih tidak ada khutbahnya? Bukan aliran apa, kau mati dulu. Ayo, tiba-tiba dimutasi. Tidak ada tempatnya yang bagus-bagus, stres. Cari berdoa, ya Allah. Capek mak ini jadi polisi Tuhan. Kenapa hidupku tambah susah Tuhan? Nah bilang Tuhan malaikat, karena dia sudah capek jadi ke polisi, sekali cabut nyawanya. Makanya Pak, yuk perbaiki sholat Pak. Apa alasanmu tidak mau sholat? Bilang kok apa? Bilangnya apa alasanmu? Si Geyaki? Apa? Tidak ada kecuali malas. Dalam Islam ada boleh beberapa orang boleh tidak dosa ketika dia sholat. Satu, belum balik. Kalau ada bapak-bapak polisi di sini merasa belum pernah mimpi basah, belum pakai balik itu. Atau ibu-ibu poluan tidak pernah haid, kau masih balita itu. Yang kedua, siapa boleh tidak sholat? Hilang ingatan alias gila. Kenapa tidak sholat? Saya gila Pak. Yang penting Bapak yakin gila, boleh tidak sholat. Tapi tidak mungkin Bapak jadi polisi kalau Bapak gila. Yang ketiga, boleh tidak sholat dalam tekanan. Zaman Belanda diancam kepala tak. Aku sholat, kalau kau sholat saya kasih pecah kepalamu. Boleh tidak sholat orang begitu? Lain itu apa Pak? Bapak nganangani unjuk rasa. Boleh Bapak sip-sipan sholat. Tidak bisa tinggalkan tempat. Sholat khauf namanya, sholat dalam keadaan perang. Bagaimana caranya? Bapak berenam, polisi bertugas. Maka bagi tiga lapis, 3 rakaat, 3 saf. Saf pertama 2 orang, saf kedua 3 orang atau 4 orang. Maka saf pertama diselesaikan dulu sholatnya, 1 rakaat. Yang di belakang jaga senjata. Begini dia. Selesai ini yang saf pertama 1 rakaat, maka saf kedua lagi yang selesaikan sholatnya, saf pertama lagi yang siaga-siaga senjata. Boleh Pak. Tidak bisa ditinggalkan tempat Ustaz. Kita tayamum darurat.
Boleh Bapak, kalau pergi ambil air 1 kilo, bahaya ini keadaan. Bapak tayamum di situ, tidak usah buka sepatu, boleh. Bagaimana caranya? Letakkan telapak tangan di pasir. Sudah itu tepuk. Karena kalau kau tidak tepuk ada pasir, kau gosok matamu. Tidak jadi kesembahyang. Itu gunanya. Selesai. Agapi. Tidak ada alasan. Maka Bapak sholat. Maulid kali ini, yang tadinya masih malas sholat, perbaiki sholat Pak. Kecil buat Bapak, Allah kasih kita. Kecil Pak. Kecil sekali. Ini perkara dunia. Allah cukup mengucapkan kun. Itu saja itu disebut kun fayakun. Jadi. Nagati lipuangnya. Jadi. Coba. Maka Bapak Ibu, Ibu Bapak ini perbaiki saja sholat. Bapak-bapak punya anak, tidak perlu di sekolah jauh-jauh ke luar negeri. Kontrol saja sholatnya. Baik sholatnya, insya Allah anakmu akan bahagia. Satu. Dua. Kata Nabi, jaga perempuan di antara kalian. Nabi lagi tidak bilang, jaga tetanggamu. Ini bapak-bapak juga banyak. Kalau sama tetangganya sopan. Assalamualaikum Ibu. Ibu, kita ini sebenarnya laki-laki tergantung istri. Kalau istri kita baik, sopan bicara, tidak mungkinlah kita macam-macam. Datang mama tak kuhormati, datang saudara tak kumuliakan, pasti kita berpikir, baik sekali istriku ini. Belum tentu saya dapat perempuan lebih baik dari ini. Ya sudahlah, saya sabar saja menghadapi ini. Tapi kau suka kau ngomel, malas, datang mertuamu tidak pernah enak mukamu. Baru 1 jam duduk kau bilang kapan pergi pulang mak. Datang mertua laki-lakimu langsung kau bilang kasihan mbokmu. Datang lagi bapakmu bawa beras 50 kilo, bulan nanti 1 juta. Ada begitu cerita Pak. Itu yang membuat hidup tak sial. Betul Pak. Kalau ada istri bapak yang tidak tahu menghormati orang tua itu yang membuat hidupmu sial. Maka nasihati itu istri baik-baik. Ini juga ibu-ibu, hargai itu suami. Ya. Untung ibu punya suami, punya anaknya orang. Coba terima beres. Serius kah ini? Datang itu mertua kita hormati, muliakan. Coba, ada kadang-kala ibu-ibu curhat sama saya, Ustaz, kenapa itu suamiku lebih sayang kasihan satu rumah kak sama mertua perempuanku. Kenapa ini kasihani suamiku? Sayangnya sama mamanya saya tidak. Saya bilang, sadar kok ibu, mamanya orang itu. Bukan selingkuhannya, bukan istri kedua. Kalau istri kedua boleh kau bilang begitu, bersaing kok. Tapi ini mamanya, dari rahimnya itu, keluar dari perutnya. Dia yang didik dia yang kasih jadi polisi, dia yang biaya, kau terima beres. Sadar, mestinya kalau begitu suamimu kau bersyukur. Ya Allah, baik betul ini suamiku. Mudah-mudahan nanti anakku seperti suamiku tetap sayang sama saya meskipun saya sudah tua. Dengar itu. Nonton kita ini pun. Coba lihat kasih yang ini polisi. Di jalan ngirup udara kotor. Jalan baik-baik dicurigai lagi. Polisi. Padahal orang baik datang cari perampok. Coba di kantor kalian dimarah-marahi sama komandannya. Siap salah komandan, ditendang di pantatnya. Siap salah komandan, siap salah. Sampai lagi di rumah kau maki-maki lagi. Bodoh memang tahu kenapa kau tidak lawan. Apa mau dilawan? Nah, dia Kapolres. Iya toh, ini kasih muka-muka susah semua ini kasih. Coba lihat. Enak tong itu kalau pulang suamimu kau sayang-sayangi, kau masakan kesenangannya. Tidak bisa tiap bulan, sekali seminggu lah. Ya. Paling tidak ketika kau terima gajinya, kau telepon itu suamimu. Pak, jangkit makan di luar. Hari ini saya masak kesenangan tak untuk kita Pak. Tanam maki, spesial hari ini. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Bu, itu suami polisi kalau dapat SMS begitu, nah kasih lihat langsung Satpol PP. Satpol PP, polisi setengah. Nah, ada di sini. Apa Nabi bilang? Nabi bilang itu polisi. Lihat kau ini istriku bos. Betul dia lebih tua dari saya. Betul dia tidak cantik. Dia orang kampung. Tapi kau lihat bos. Istriku ini. Paling SMS begitu. Paling kita SMS Pak. Jangan lupa singgah beli gas. Itu.
Itulah susahnya jadi suami. Tapi bapak juga kalau disuruh singgah beli gas, jangan sok-sok gengsi. Jangan gengsi. Kan biasa kita laki-laki, saya polisi, saya ajun komisaris, saya ini pangkat tinggi, masa beli gas? Kenapa nih? Ayo, kecil itu. Coba, untung bukan kita yang hamil. Mau kita tukar? Kita yang hamil, istri tak beli kompor gas. Mau kita tukar kira-kira itu? Repotnya itu perempuan hamil, jalan saja setengah mati, 9 bulan itu kasihan. Belok ini masuk. Coba itu perempuan kalau hamil, duduk aja setengah mati, harus pakai standar samping. Lama itu, bapak nguju tuh kasih kalau melek tudang. Coba kalau bapak langsung saja begini, selesai. Maka ketika yang begitu, bapak ikhlas saja. Itulah pengabdian kita kepada istri. Ya, enak. Itu Nabi Pak 11 istrinya. Tapi tidak pernah ada istrinya mengatakan menyesal saya nikah sama kaum Muhammad. Bapak satu menderita lahir batin. Itu Nabi Pak, Nabi kalau minum sama istrinya, dia kasih begini, minum, kasih lagi istrinya, satu teguk, kasih lagi istrinya. Begitu romantisnya Nabi. Dan hebatnya itu, kalau Aisyah minum di sini bibirnya, itu nak cari Nabi. Coba Pak Kasat begitu. Minum bekas bibirnya istri. Bau na mulutmu. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Satu, jaga sholatmu. Dua, jaga perempuan di antara kalian. Maka bapak-bapak polisi jaga istri. Itu kewajiban bapak. Kewajiban bapak. Biar bapak hitam jidat gara-gara sholat, Senin Kamis puasa, tahajud tiap hari, tadarus tiap maghrib. Tapi istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istri tidak puasa Ramadan. Maka bapak dulu yang masuk neraka. Ku ampusakum wa akhlikum nar. Itu makanya bapak didik istri. Bagaimana cara didik istri? Karena kita tidak punya waktu yang banyak, lebih banyak di jalan, kasihan. Bagaimana cara didik istri? Arahkan dia pergi majelis. Itu ada pengajian dek, kau pergi di sana. Bagaimana lagi caranya? Paling gampang, bapak tidur peluk-peluk dia, baru putarkan ceramahnya Dasat Latif. Judulnya apa? Kewajiban istri kepada suami. Sayang ke nonton kita. Langsung enak bapak, karena kalau bapak nasihat istri tidak masuk di akalnya. Tidak masuk. Ya kan? Karena bapak lebih sering tipu istri daripada. Bagaimana dia percaya? Kita juga ibu bagaimana tidak ditipu Ki, karena suka Ki marah-marah. Jujur Ki, marah kok ya lebih baik dibohongi kau supaya senang perasaanmu. Kenapa kau bohong? Selama ini kau bohong. Ku sayang kau, tidak mau kau luka perasaan, kau bohongi kau. Sekarang kau tahu ya itu takdir burukmu. Kan kita terpojok Ki jadi bohong Maki. Sama saya ada temanku SD, masih selalu kena telepon sampai sekarang. Cinta-cinta monyet dulu di kampung. Setelah saya lihat banyak viral, tambah populer Kila Dase. Itu di Makassar gitu nama aku Dasat Latif. Kalau di kampung Ladase. Dia selalu lah telepon saya. Nggak enak kan? Nah tahu istriku, perasaannya istri saya hormati sekali istri saya. Saya terima. Nggak enak. Saya blokir. Nah bilang kan nanti sombong. Terpaksa aku tulis di situ HP ku namanya penjual batu bata. Jangan kau shooting ibu, nanti sampai sama istriku. Bunyi itu telepon. Nah dia istriku, Ustaz, ada panggilan tak? Dari siapa sayang? Penjual batu bata. Wah. Dia bilang, saya angkat. Oh jangan kau angkat, tagihan. Nggak cukup uangku itu. Istriku kalau bilang uang, nggak mau dia, karena nanti uang belanjanya saya ambil. Jangan angkat. Jangan angkat, Ustaz, jangan angkat, belum cukup uang. Salah mak saya. Satu ketika saya pulang ceramah, bikinlah saya teh. Kan saya bikin sendiri, saya tahu. Oh sudah. Saya minum, kenapa nak asin ini? Barat salah kasih kah ini? Saya pergi lihat toples, tulisannya gula. Isinya, garam. Saya tanya istriku, sayang, kenapa ini tulis Ki? Gula na isinya garam. Nah bilang, hepon tak juga lain kita tulis lagi isinya. Ibu, sudah tahu rumusnya toh? Pak, jaga istri kalian, jaga. Gimana caranya? Ajari terus, nasihati terus. Tapi bapak tidak mungkin bisa didengar istri kalau bapak saja kelakuannya tidak baik. Tidak mungkin. Maka untuk menjadi baik kepada istri, bapak dulu yang harus bagus. Bapak dulu yang kasih contoh sholat 5 waktu. Kalau perlu bangun subuh-subuh sama-sama. Sayangku, yuk peluk dengan baik. Nah bilang apa, dia mau dicium stas nangoro.
Bau tong bebenya Ustaz. Pak, kalau perlu Bapak angkat itu istri. Sholat subuh sayang, bareng-bareng, salat jamaah. Meskipun Bapak pangkat paling rendah di Polres, tapi ibu Bapak lakukan itu, mulia di hadapan Allah. Angkat istri, ayo sayangku, sholat bareng-bareng, berjamaah, Bapak imam, istri makmum. Jangan kita baca yang susah-susah, yang pendek-pendek saja. Ya? Karena yang susah-susah nanti tidak mau sampai. Nah baca Al-Kafirun, wala antum abiduna ma abun, wala ana abidum ma abattum, wala antum abid. Mulai curiga istrinya. Wala antum abidu, wala ana abidun. Pas selesai sholat, ibu juga kalau selesai sholat kasih semangat suami. Sabar Pak, memang begitu kalau baru pertama orang sholat. Insya Allah ke depan tidak. Jangan malah dimaki-maki. Bodoh memang kau ini polisi dongo. Apa kau tahu kau bilang? Nah bilang suami tak jamin lagi sembahyang deh. Bu, pulang suami tak ibu, kita tahu sudah mau masuk maghrib, datang suami tak sudah sediakan sarungnya, sediakan kopiahnya, sediakan bajunya untuk sholat, baju koko. Begitu datang, Deng, mandi ini kita pakai sholat maghrib, ayo kita pergi sama-sama di masjid. Nyaman ibu, suami istri jadi polisi, dapat gaji tiap bulan. Kalau begini kita lakukan, bahagia hidup tak, meskipun kita tak putar-putar saja di sidra. Enak Pak, ini istri suka ngomel, suami tukang tipu, kredit tidak pernah berhenti. Kapan enak hidupmu? Ayo, maka perbaiki ini, saling menjaga. Suami nasihati istri, istri ingatkan suami. Itu rumah tangga yang bahagia. Dan yang ketiga kata Nabi, ucapan yang beliau keluar dari bibirnya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitu sayangnya sama Nabi. Sayang Nabi sama kita. Nabi tidak mengucapkan Khadijah, Khadijah, Khadijah. Tidak. Nabi yang diucapkan ummati, umat kita. Apa di dunia saja? Tidak. Sampai di akhirat pun Nabi seperti itu. Ketika hari kebangkitan tiba, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau bangkitkan manusia paling mulia yang sangat aku sayangi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Jibril setengah mati mencari, lalu Allah kasih keberkahan. Makamnya Nabi keluar asap. Didapat. Lalu bangkitlah Nabi, ya seperti itu yang kita lihat di sirkus, ada manusia yang tiba-tiba naik saja ke permukaan. Lalu Nabi duduk, gosok mata. Jasadnya Nabi Pak sampai detik ini tidak hancur. Seperti ketika beliau hidup, kulitnya tidak rusak. Pernah kan beberapa kali itu kan kuburnya Nabi jasadnya Nabi dicuri. Kan beberapa kali itu, 9 kali. Dan jasadnya pun sudah ratusan tahun meninggal, masih sama. Nah, bangun Nabi, gosok matanya. Lalu Nabi buka, nampak Jibril di depannya. Lalu Nabi berkata, Jibril, hari apa ini? Ya Muhammad, inilah hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepadamu. Kira-kira kalau Bapak bangkit seperti itu, Bapak cari siapa? Mana kasihan anakku? Oh, mana itu istriku yang baik sekali? Apa Nabi cari keluarganya? Tidak. Nabi tidak berkata, mana bapakku, rindu saya mau melihat bapak saya, tidak pernah saya lihat wajahnya. Tidak. Siapa yang Nabi cari? Aina ummati. Jibril, mana umatku? Kita yang dicari Nabi Pak. Bayangkan, begitu cintanya Nabi kita. Nabi cinta di dunia sampai di akhirat. Nah sekarang, bagaimana kecintaan kita kepada Nabi? Kalau sahabat luar biasa cintanya kepada Nabi. Nabi sakit ujung akhir hidup beliau. Nabi datang ke masjid sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi lalu naik pidato. Saudara-saudara sekalian, kita sudah bertahun-tahun membela agama Allah, hidup bareng bersama. Tentu ada yang pernah saya sakiti, baik yang sengaja maupun yang saya tidak sengaja. Kalau ada yang pernah saya sakiti dan saya tidak tahu, tolong balas hari ini. Daripada nanti di akhirat kau membalas, sakitnya berlipat-lipat. Sekarang saya minta balas sebelum saya meninggal. Suasana hening. Abu Bakar paling duluan menangis. Tanda-tanda Nabi sebentar lagi meninggalkan kita ini. Suasana hening. Tiba-tiba dari belakang ada sahabat Nabi namanya Uqasyah. Hitam tinggi besar, berdiri. Ya Rasulullah, saya pernah Anda sakiti. Semua orang balik. Kurang ajarnya ini Uqasyah. Kapan? Waktu itu perang ya Rasul. Saya berada di sampingmu. Rasulullah mengendarakan onta. Onta Rasulullah. Rasulullah menyambut ontanya. Saya di samping. Bukan onta yang kena, tapi saya yang kena. Saya mau membalas ya Rasul. Semua kurang ajar. Nabi lagi sakit mau membalas. Umar berdiri. Uqasyah, kalau gatal tanganmu ingin mencambuk, saya kau cambuk sampai mati. Jangan Rasulullah. Kata Nabi, Umar, saya paham maksud baikmu, tapi dosa tidak boleh diwakili. Dosanya Kapolres tidak bisa diwakili Kasat Lantas. Tidak boleh. Mentang-mentang kita komandan ambil dosa aku, tidak bisa. Sudah. Bangkit lagi Abu Bakar. Uqasyah, saya lah sahabat Nabi paling dekat. Saya selalu bersama beliau. Kalau kau mau cambuk, saya kau cambuk. Sama kau sakiti Rasulullah. Nabi bilang, Abu Bakar, dosa tidak bisa diwakili. Kau duduk. Makin dekat Uqasyah, ditahan sama cucu beliau Hasan Husain. Uqasyah, pamanku, Abu Re, jangan kasihan kakekku, lagi sakit. Saya kau cambuk kalau mau. Sama Rasulullah, saya kau cambuk. Nabi berkata, cucuku, saya paham maksud baikmu, tapi dosa tidak bila diwakilkan. Duduk dekat Uqasyah. Ya Rasulullah, waktu Anda cambuk saya tidak pakai baju supaya adil. Buka bajumu.
Semua orang tambah kurang ngajar ini Ukasya. Di depan Nabi satu-satunya pertama kali disuruh buka baju. Nabi buka bajunya. Begitu Nabi buka baju, subhanallah, terjadi keajaiban. Apa? Tercium bau harum. Bahkan ada sahabat Nabi lagi tidur berkeringat. Diambil keringatnya Rasulullah satu tetes. Dan itu dia bilang, saya tidak pernah mencium seharum baunya Rasulullah keringatnya. Coba, ada kira-kira di sini keringatnya harum? Nah, ada. Kira-kira kalau saya buka baju di sini, bukan bau harum, bau sakulu. Itulah Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Ya, baik, saya buka. Kata Nabi, cepat kau Ukasya, jangan kau buat saya lama tidak pakai baju, nanti Allah menghukummu. Maju Ukasya, dia buang cambuknya, lalu dia peluk badan Nabi, dia cium badan Nabi dadanya, lalu sambil menangis, ya Rasulullah, maafkan saya. Hei, apa maksudmu Ukasya? Tadi kau mencambuk saya, sekarang kau menangis memelukku. Kata Ukasya, ya Rasulullah, itu tadi cerita saya cuma karang, itu cari cerita saya cuma buat-buat. Kenapa? Saya tahu sebentar lagi Rasulullah meninggalkan kami, ingin rasanya kulitku yang hina ini bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah, karena saya tahu tidak mungkin saya bisa lagi menyentuhnya tanpa saya akali seperti ini. Ya Rasulullah, mau sekali nih kulitku yang hina menyentuh kulitmu yang mulia. Pun kalau saya nanti masuk surga belum tentu sama kita punya kelas. Saya ingin menyentuhmu ya Rasulullah. Saya ingin merapatkan badanku dengan kulitmu yang mulia ini ya Rasulullah. Nabi lalu meneteskan air mata dan berkata, saudara-saudara sekalian, kalau kalian mau tahu temanku di akhirat kelak, inilah karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah luar biasa cintanya kepada kita. Lalu kalau Bapak cinta kepada Rasulullah, muliakan Rasulullah. Dengan cara apa? Pelihara warisannya. Apa warisan Nabi? Bukan istana. Apa warisan Nabi? Al-ulama'u warisatul anbiya. Muliakan ulama. Bapak-bapak polisi, gunakan kekuasaanmu untuk melindungi pewaris para nabi. Bukan pewaris pejabat. Lindungi pewaris para nabi. Supaya kalian nanti di akhirat ada yang bernyamamu, melindungimu ketika pada saat itu tidak ada lagi perlindungan. Rasulullah pewarisnya bukan gubernur, Rasulullah pewarisnya bukan presiden, Rasulullah pewarisnya bukan kapolri, tapi pewarisnya Nabi adalah ulama. Muliakan ulama karena sama saja kalian memuliakan Rasulullah. Tidak usah kau muliakan Dasat Latif, tidak usah kau muliakan kiainya, tapi muliakan ilmu yang beria. Kalian tahu halal haram bukan dari Kapolres, kalian tahu halal haram, rukun-rukun iman, rukun-rukun haji bukan dari kapolri, bukan dari sekda, bukan dari bupati, tapi kalian mengetahuinya dari ilmu-ilmu para ulama. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Saya ingin berlama-lama, tapi saya harus ada di Makassar pukul 11 karena saya harus perjalanan lanjut ke Kolaka. Terima kasih Pak Kapolres. Saya doakan Bapak beserta istri sehat walafiat, diberikan kemampuan dan kesanggupan untuk menjaga wilayah hukum Sidrap dan sekitarnya. Bapak-bapak polisi, saya berdoa semoga Bapak sekalian selalu dititipkan iman dalam hati sehingga Bapak betul-betul menjadi pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Insya Allah. Luar biasa pekerjaan Bapak. Kalau Bapak melaksanakannya dengan baik, Bapak ini bertugas sebagai Umar bin Khattab menegakkan hukum. Luar biasa. Kalau saya paling hanya bisa menganjurkan di mimbar. Tapi kalau Bapak polisi mampu mengamalkan langsung. Saya jangan minum hamar, jangan narkoba. Nah dengar anak muda. Tapi kalau Bapak bilang jangan narkoba langsung ditangkap masuk penjara. Bapak lebih hebat dalam dakwah daripada Ustadz. Kalau Ustadz di mimbar teriak-teriak, jangan minum hamar. Kita lihat peminum hamar, paling dibilang, dede, mabuk si Ronald Muda. Tapi kalau Bapak polisi dapat langsung bisa disegit, boleh bawa ke penjara. Nah Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, serius Ibu. Ibu ngambil uang sogok misal 300.000, ya, lalu Ibu makan. 40 hari ke depan setelah makan uang haram itu, jangan Ibu mati. Kalau Ibu mati, maka Ibu mati dalam keadaan kafir. Kenapa ada barang sogok dalam perutnya? Sia-sia bermajelis taklim 30 tahun. Sia-sia mengaji selama 10 tahun kalau Ibu mau disogok. Bisa? Bisa. Ayo, mari ciptakan Balikpapan, pil caleg bersih dari sogok. Bisa? Bisa? Bu, jangan Ibu. Ibu tidak usah cemas soal perut. Allah yang ngatur rezekinya Ibu. Ibu ambil 300.000, berapa kali makan habis, dosanya dibawa sampai mati. Dan demi Allah, tidak ada orang mati kelaparan di Balikpapan. Kenapa? Allah yang jamin rezekinya Ibu. Percaya? Mana buktinya? Saya kasih contoh. Itu perut Allah yang ngatur, rezeki makan Allah yang ngatur. Mana buktinya? Cicak. Tahu cicak? Apa dia makan cicak Ibu? Nyamuk. Masuk akal enggak? Enggak. Satu terbang, satu di dinding. Mana bisa ketemu? Di dinding cicak. Mana bisa? Iya. Tapi lagu saya waktu kecil apa dia bilang? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap! Nyamuk yang datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Jadi jangan sogok Bu ya. Ya. Ibu datang pengajian-pengajian kalau ada caleg yang undang, datang dengan niat dapat ilmu, bukan karena dapat jilbab. Ya.
Kalau ibu niat dapat ilmu di akhirat kelak, Allah cari mana ibu yang datang karena pengajian mau dapat ilmu, ini hadiah dari kamu. Saya kasih kau hadiah surga. Tapi mereka yang datang karena ngejar seragam, ngejar sembako, ngejar jilbab, dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, mana pahalaku pengajian? Allah berfirman, kau dulu pergi pengajian kamu kau dapat jilbab toh? Kau sudah dapat, min. Tidak ada kau dapat sekarang, cilaka. Masih mau kok. Jelas? Nah, berikutnya. Lalu, Nabi berkata, masalahnya nak suka jika. Nabi bilang, Nafisah, tenang. Saya punya urusan. Lalu Nafisah datang kepada Khadijah. Bunda, bagaimana kalau ada laki-laki suka ki? Sembarangnya. Mana ada suka janda orang tua? Nabi bilang, iya ada suka. Betul kok, betul. Alhamdulillah. Tapi masalahnya yang suka ki lebih muda dari bunda. Tidak jadi masalah. Tapi ini anak buata. Tidak ada masalah. Masalah dia suka di saya. Dia bilang, Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Coba. Ini namanya menjaga harga diri dua belah pihak. Coba kalau Nafisah mau kasih malu Khadijah. Datang ke Muhammad. Muhammad, nah suka kok bunda. Banyak uangnya. Peraski. Kesempatan kau ambilin uang. Banyak, nah suka sekali kok. Coba. Kalau juga Nafisah mau kasih malu Khadijah, begitu caranya. Atau dia kasih malu Muhammad, tapi tidak. Kedua belah pihak dijaga harga dirinya. Begini mestinya tim sukses. Jangan cerita kejelekannya orang. Calon ini biarlah. Jangan cerita keburukan calon yang lain. Lebih baik cerita kelebihan-kelebihan calonnya masing-masing. Kalau ada datang tim sukses yang cerita kejelekan orang, demi Allah, jangan pilih dia. Kenapa? Dilarang dalam agama menjelek-jelekkan orang. Bisa ibu? Betul. 300.000 lewat. Sudah nikah. Khadijah 45 tahun, Rasulullah 25 tahun. Khadijah 40 tahun, Rasulullah 25 tahun. Selisih 15 tahun. Sudah. Setelah menikah, Khadijah sebelum menikah, Bu, Khadijah sebelum menikah itu kaya. Kekayaan beliau 2/3, lebih dari setengah barang-barang mewah yang ada di Mekah miliknya Khadijah. Bayangkan, kaya. Tapi apa yang terjadi? Setelah menikah dengan Nabi, bangkrut, habis duitnya kasihan. Suatu kali Nabi tidur di pahanya Khadijah. Tidur di paha Khadijah. Tidur. Ibu-ibu sudah pernah kasih tidur di paha? Nah, ibu-ibu sudah pernah kasih tidur suaminya di paha? Bohong-bohong. Begitu suaminya mau dipakai, genis sekali. Bagaimana suaminya kada selingkuh? Ibu kada tak mengurusi. Nah, coba itu Khadijah, ibu. Beliau tidur suaminya. Lalu dia lihat-lihat suaminya dengan wajah yang lusuh, capek. Bukan jelek ya, capek. Kan kentara muka yang capek. Seperti mukanya Ustaz Dasar. Capek, Bu, capek betul. Dia bilang istriku, "Mama nyecek deh, kasihan suamiku." Matoa nih kasih. Sudah tidur. Lalu Khadijah melihat suaminya dan berkata dalam hati, "Wahai orang-orang Mekah, ayuhan nas, wahai manusia, kenapa kau benci betul ini manusia?" Dia lihat di suaminya, "Kenapa kau benci betul ini manusia? Tidak pernah bicara kasar, tidak pernah nipu kamu, tidak pernah ngambil barang hakmu, tidak pernah merugikan kalian. Ini manusia kok kamu benci?" Khadijah sambil melihat suaminya, menetes air matanya. Pas menetes air matanya, jatuh di pipinya Nabi. Nabi terbangun dan melihat dan berkata, "Wahai Ummul Mukminin, ibunya orang Islam, kenapa kau menangis? Apa kau menyesal menikah sama saya? Tadi kau perempuan janda yang dihormati, sekarang kau dihina gara-gara suamimu saya. Apa kau menyesal karena tadi kau kaya, sekarang kau miskin?" Khadijah berkata, "Tidak, demi Allah. Saya tidak pernah menyesal menikah sama engkau ya Muhammad. Malah saya bangga engkau menjadi suamiku. Cuma yang aku pikir, saya sekarang sudah tua renta. Sebentar lagi ajal menjemputku. Hartaku sudah habis. Siapa yang akan menolong engkau nanti ketika ajal sudah menjemput saya? Orang tidak menghina kamu di Mekah. Orang masih malu menyerang kamu karena ada Khadijah, janda bangsawan Mekah yang disegani. Bagaimana nanti kalau saya sudah meninggal? Siapa yang tolong kamu? Siapa kasihan yang kasih bantu lagi kau keuangan?" Lalu Khadijah berkata, "Ya Muhammad, andai saja besok saya meninggal, engkau kebumikan saya dan tulang-tulangku kau bisa jual untuk membantu dakwamu. Andai tulangku laku untuk kau jual untuk bantu dakwamu ya Muhammad." Cintanya Khadijah kepada suaminya. Kita ibu? Bukan cinta aja suaminya. Baru 1 jam pergi suaminya menelpon. "Di mana kau Pak? Ya kau lisu, pulang kau. Awas kau ndak pulang kau." Ini. Nggak ada di sini. Nah, motor lolos. Bu, halo ibu.
Biar ibu jidatnya hitam sholat, Senin Kamis ibu puasa, ngajar ngaji di TKTPA, tapi ridho suami tidak ibu miliki, tidak bakal ibu masuk surga. Bahkan Nabi jelaskan, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, itu istri saya wajibkan sujud di depan suaminya. Kenapa bisa Ustaz? Karena ibu harus tahu, kami laki-laki suami tidak boleh masuk surga sebelum istrinya dulu diperiksa. Kalau ibu rajin sholat, ibu rajin puasa, ibu rajin tadarus, suaminya peselingkuh, suaminya tukang judi, suaminya tidak sholat, suaminya pengedar narkoba, tapi ibu alim, muslimah yang baik, tidak ada urusan, suami masuk neraka, ibu tetap masuk surga. Bahkan Nabi menjelaskan istri yang taat sama suaminya, padahal suaminya pembuat maksiat, kata Nabi, nih 7 surga kau masuki, tadkhulul jannati bisalam, pilih kau ini 7 pintu surga mana kau masuki, meskipun suamimu bajingan. Beda kami laki-laki, suaminya ulama, suaminya penceramah, suaminya hafiz Quran, tapi istrinya tidak pakai jilbab. Suami istrinya suka pi tetangga bertengkar, suaminya suka menghasut, suaminya suka ngambil kue kalau pi pengantin. Istrinya. Ibu-ibu Pak Doko, yang selalu saya istilahkan ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Pergi pengantin, nasa ngogi loy turung, pergi membantu, padahal membantu kasih habis gue. Jangan bu, tidak boleh ya ibu majelis taklim, tidak boleh ibu Columbus. Nah ya, biar sepupu yang punya cara, kalau tidak minta tidak boleh. Nah, kalau istrinya durjana seperti itu, padahal suaminya ulama, demi Allah, tidak boleh di laki-laki masuk surga sebelum dia temani istrinya masuk neraka. Makanya ibu, jangan sakiti perasaan suami. Susah jadi suami bu, kami tanggung dunia akhirat. Ini suka dia takut-takuti suaminya. Kalau ada tamunya suaminya, dia tidak ngomong tapi matanya. Ada juga itu istri begitu, dia pelototi mata suaminya. Ada begitu di sini toh? Ada, makanya ibu ketawa. Ibu di, saya izin dulu pergi sama temanku. Nah, subhanallah, Khadijah, itulah Khadijah. Karena waktu yang terbatas. Bu, berapa jam ibu menunggu? 4 jam. Kalau ibu menunggu ikhlas, itu yang nambah-nambah amal. Tidak ada yang sia-sia dalam Islam ibu. Tidak ada yang sia-sia. Menunggu dakwah itu amal. Ibu menunggu. Saya juga menunggu pesawat tadi. Coba sama-sama menunggu. Nah, sampai lagi tadi di pesawat di atas udara, lama dia putar-putar. Kubayangkan lagi mama nyece. Bagaimana kalau saya mati? Siapa yang? Janda istriku masih muda. Coba. Sampai di sini langsung disuruh ceramah. Ibu cuma diam-diam ketawa. Minum, saya puasa ibu. Nah, siapa tahu ada yang mau traktir saya buka puasa. Ibu Rahmat Masud tadi sudah telepon saya, Ustaz buka di rumah, bahkan kepiting. Karena beliau itu tahu betul kesenangan saya, kepiting. Masih muda ibu. Kolesterol, baca bismillah, lari kolesterol. Setan aja dikasih lari itu bukan bismillah, apalagi cuma kolesterol. Nah sudah, nah ketika Khadijah radhiyallahu istri Nabi sakaratul maut, madangi. Waktu itu Nabi usianya 45 tahun, Khadijah 65 tahun. Bayangkan ibu, Khadijah sebelum menikah sama Nabi kaya. Tapi ketika Khadijah sakaratul maut, baju yang dia pakai, baju yang sudah 8 kali tambal. Tahu tambal? Tahu? Bahasa Perancisnya tepengi. Robe, tambal, robe, tambal, robe, tambal. 8 kali tambal. Dan tambalan yang terakhir, tambalan ke-8, tidak lagi pakai kain. Kenapa? Tidak ada lagi kainnya Khadijah. Akhirnya apa? Khadijah menambal bajunya yang bolong ke-8 kalinya dengan cara apa? Dengan pelepah daun kurma. Miskin. Ada kira-kira ibu-ibu mau begini? Kaya, sudah menikah, langsung miskin. Dia bilang, gara-gara kaum itu suami kau adalah. Saya banyak uangku tadi, kau kasih miskin kah? Keluar kau dari rumah. Khadijah tidak. Masya Allah. Khadijah ketika sakaratul maut sakit, dia panggil anaknya. Siapa namanya anaknya? Fatimah As-Sahra. Dia panggil, Fatimah ta'al. Anakku sini dulu, dengar ini baik-baik bu. Sini dulu nak. Ya bunda. Sampaikan ke bapakmu dulu nak. Kau pergi mintakan Kak Serban. Tahu Serban? Tahu Serban? Itu seperti nak pakai Pak Nur Hadi. Serban. Tapi itu kan gaya-gaya. So. Serban. Kata Khadijah. Fatimah. Lo koyo lo kuambok mu nak. Ilo ngak serban nah.
Nakku, kau pergi dulu ke bapakmu, mintakan saya serbannya yang selalu dia pakai terima wahyu. Saya mau pakai kain kafan. Mudah-mudahan kain kafanku itu yang selalu dia pakai terima wahyu. Allah tidak menyiksa saya dari azab neraka dan kubur. Lalu Fatimah berkata, Mak, kita yang pergi minta. Nah bilang Khadijah, saya malu minta sama bapakmu, nak. Masya Allah. Ada di sini malu minta sama suaminya? Ada? Jangan nak minta, nak curi. Sudah nak sembunyi suaminya, nak dapat loh. Nah periksa semua dompetnya. Kayak pencopet. Sampai-sampai ada suami bilang istri, nah simpang uangnya bu. Dibawa bantal, dibawa tempat tidur, dibawa plastik, dibawanya lagi tuh. Dibawanya lagi tuh dos-dos. Kan dibawanya lagi naik bungkus plastik, 4 lapis. Dia dapat istrinya. Langsung istrinya bilang, Pak, uang apa ini? Langsung dia bilang suaminya, uang sial. Maksudnya apa? Batain aku sembunyi, kau dapat ji. Ini ibu-ibu sekarang ini pandai cari uang. Iya toh? Pandai cari uang. Di mana saja disembunyi, dia dapat semua. Khadijah, apa kata Khadijah? Saya malu minta sama bapakmu. Bayangkan, habis hartanya untuk nopang suaminya, minta serban, malu. Bayangkan. Didengar sama Nabi. Dengar sama Nabi. Nabi lalu datangi istrinya. Ya Ummul Mukminin, habis hartamu untuk bantu dakwah. Capuk waramparamu malu tulung. Hanya ini serban yang kau minta dan itu pun kau malu menyatakannya. Nabi menetes air matanya. Lalu kata Khadijah, saya minta kain serban yang engkau selalu pakai menerima wahyu. Mudah-mudahan kain serban itu jadi kafanku sehingga saya tidak tersiksa di alam kubur. Mendengar itu datang Jibril. Datang Jibril, Bu. Jibril sampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah. Masya Allah. Karena Jibril tidak boleh langsung bicara sama Khadijah. Kenapa? Hanya Jibril boleh berbicara kepada Nabi dan Rasul. Namun manusia tidak boleh. Jibril sampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah. Ada salam dari Allah untuk Khadijah. Masya Allah. Allah yang titip salam sama Khadijah, Bu. Luar biasa. Kita saja titip salam dari orang lain. Sudah senang. Saya bayangkan, Bu. Saya pernah terima ucapan selamat hari raya dari Pak Yusuf Kalla. Ucapan selamat hari raya. Istana Wakil Presiden Republik Indonesia dengan ini menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Salam hormat Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia kepada saudara Dasat Latif. Seterima itu, Bu, saya buka, saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Ini takut culi capok. Lihat kok, sepupumu. Lihat kok. Itu baru manusia kita sudah bangga. Allah yang titip salam kepada Khadijah. Ya Muhammad, sampaikan ada salam dari Allah. Dan sampaikan kepada Khadijah, Allah sudah sediakan istana dalam surga. Subhanallah, sudah dalam surga istana lagi. Sampaikan kepada Khadijah, Allah sediakan istana untuk Khadijah yang terbuat dari mutiara. Tidak terbuat dari jamrud, tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari nikel, terbuat dari apa? Nabi Jibril katakan terbuat dari mutiara. Kenapa? Khadijah punya sifat mutiara. Apa sifat mutiara? Ibu tahu mutiara? Hidup di dasar laut, yang masuk ke dalam perutnya pasir, yang masuk ke dalam tanahnya kerikil-kerikil. Tapi setelah masuk dalam perutnya Khadijah, perutnya mutiara, apa yang keluar? Tadi keluar pasir, tadi keluar kerikil-kerikil batu. Apa yang keluar setelah dia buka cangkangnya? Apa yang keluar? Mutiara. Artinya, Khadijah tidak pernah cerita keluhannya kepada orang lain. Ini yang ibu-ibu banyak miliki sekarang. Suka cerita kelemahannya, suka cerita masalahnya rumah tangga kepada orang lain. Bahkan lebih aneh lagi, dia cerita kelemahan suaminya di Facebook. Bu, apa ada manusia tidak punya masalah? Ibu kira-kira yakin tak Khadijah penuh dengan masalah dalam hidupnya? Khadijah banyak masalahnya dalam hidup. Beliau kadangkala melihat Rasulullah kelaparan. Di depannya lapar Rasulullah. Sampai pucat beberapa kali tidak makan. Beliau melihat dengan mata kepalanya. Rasulullah dikina oleh pamannya. Dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Khadijah, apa dia pergi cerita? Tidak. Jadi kalau ibu mau punya surga, istana dalam surga, maka ibu punya sifat seperti Khadijah. Apa sifatnya Khadijah? Jangan suka cerita kelemahan rumah tangga. Apa tidak boleh mengeluh? Boleh. Apa tidak boleh curhat? Boleh. Apa tidak boleh mengungkapkan perasaan? Boleh. Tapi kemana? Kepada Allah. Yang dilarang cerita ke medsos, cerita ke tetangga. Ya, ibu-ibu, ada di sini tidak ada masalahnya? Oh, dalam rumah tangga ibu semua orang punya masalah. Contoh, dia bilang enaknya itu Ustaz. Kenapa? Gagahnya suaminya. Bu, suami gagah masalah. Kenapa? Dia goda orang, Bu. Apalagi kalau istrinya jelek. Lebih masalah lagi itu. Suami gagah, istri jelek, masalah. Berarti bagus kalau suami jelek, Ustaz.
Suami jelek dihina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja Pak, saya menyusul. Suami gagah, masalah. Suami jelek, masalah. Berarti bagus kalau tidak ada suami. Tidak bagus Ibu. Nabi lagi ke orang Gasturi, gadis tua Republik Indonesia. Coba. Ayo, bagus kalau banyak suami, lebih masalah lagi. Coba. Tidak ada orang tidak ada masalah. Dulu waktu mau menikah, apa masalahnya? Mudah-mudahan dapat jodoh. Dapat suami, ada masalah, selesai masalahnya? Tidak. Mau punya anak. Punya anak, selesai masalahnya? Tidak. Mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalahnya? Mau punya mobil. Punya mobil, selesai masalahnya? Tidak. Bayar cicilannya. Maka Khadijah pun demikian. Tapi Khadijah ketika ada masalahnya, beliau ngadu kepada Allah. Kita ada masalah, mana? Ambil HP. Update status. Dia cerita semua jeleknya suaminya. Tidak kusangka kau begitu. Waktu kau dulu melamar saya begitu sopan, sekarang kau kasarnya minta ampun. Semua teman Facebooknya tahu. Dia pergi cerita sama tetangganya, suamiku kok gini ya. Dulu waktu masih di Pinang saya, dia pacari saya. Sopannya, hati-hati dek. Pelan-pelan dek, ada batu di depan, hati-hati. Itu waktu masih gadis. Sekarang sudah anak punya 3, tahan tuh kakiku. Dia bilang, di mana kau simpan matamu dong? Oh. Nah, jangan cerita kejelekan suami ke orang lain. Lebih mana? Ngadu kepada Allah. Ya Allah, begitu baik suami saya dari tahun pertama sampai tahun 10. Setelah ini ya Allah, setelah terpilih jadi anggota DPR, setelah bagus rumahnya, setelah bagus dia punya mobil, sepertinya dia mulai terpikat sama wanita lain. Ya Allah, bukan saya Bu, bukan juga Pak Nur Hadi. Ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Pelihara cintanya kepada aku ya Allah. Jangan Engkau palingkan hatinya ke orang lain. Buat dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 24 jam. Boleh doa begitu Bu. Ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya lihat suamiku makin hari makin kasar ya Allah. Aku tidak mampu mendidiknya ya Allah. Tapi Engkau yang beri hidayah. Berikan hidayah kepada suamiku ya Allah. Supaya dia menjadi suami yang menjadi imamku dunia akhirat. Jangan pergi cerita sama tetangga. Itu suamiku pelitnya nak. Sudah pelit kalau tidur ngorok. Sudah itu keluar lagi nyiurnya. Beleng-beleng. Kamu dicerita, bertengkar sedikit, langsung sudah telepon mamanya di Sulawesi. Mak, suamiku begini. Jangan. Minta pertolongan Allah. Allah cuma minta, ud'uni astajib lakum. Minta aku kepadaku, saya yang selesaikan masalahmu. Ayo, minta berdoa kepada Allah. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Ada yang selalu bilang, Ustaz, apa doanya? Suamiku ini sudah mulai lain-lain. Doanya, 1, perbaiki pelayanan. Ini rahasia laki-laki, Bu. Bu, yang kedua, hormati mertuanya, muliakan orang tuanya, saudaranya juga. Yang ketiga, ibu harus selalu cantik di rumah. Yang keempat, jangan bicara kasar sama suami. Kalau ibu mampu lakukan ini, suami mau kawin lagi, maka ada yang bantu ibu. Siapa? Mertua. Maka datanglah mamanya, hehehe. Kasih melo mak bene. Apalagi kau mau kawin lagi tuh, coba lihat itu istrimu, bagusnya Masya Allah. Kalau saya datang ke Balikpapan, saya belum bangun, sudah siap sarapan. Saya tidak pernah kasar bicara sama saya. Adik-adikmu dihormati. Kau mau kawin lagi, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari dia. Tapi ini nah, datang mertuanya kasar ngomong. Baru tiba dia bilang, kapan pulang ibu? Pintu bunyi terus, pak. Tidak pernah dihargai saudaranya. Maka begitu pulang kampung ke Sulawesi, apa dia bilang mamanya? Nah, saya kasih sekolah kau itu tinggi-tinggi supaya nak hormati ke orang. Kenapa justru istrimu tidak hormati kau? Apa itu istrimu itu? Tidak menghargai saya, tidak menghargai saudaramu. Padahal kau yang carikan gue. Sudah, kami mau kau lagi. Kalau perlu sembunyi-sembunyi kau saja. Masih mau kau? Cida. Itu laki-laki Bu terbantu perempuannya. Ini rantasa. Kita di rumah. Bajunya seadanya. Pakai daster tinggal sebelah. Ada badak picanya. Nak kasih bontek matanya. Pegang remote control, nonton televisi nangka kakinya, nangka kalipaknya menguap. Bagaimana suami tidak stres? Nak kira King Kong. Yang ketawa, saya serius ini Bu. Hancur ibu-ibu ini, hancur. Ya, coba kalau datang suami ibu saupan. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dia bilang suaminya, waalaikumsalam adindaku Srikandiku. Lalu dia bilang lagi istrinya, itawa kakang abangku gagahnya hari ini. Langsung dia bilang suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ayo Bu ya. Pertama, sifat Khadijah merahasiakan kekurangan dan kelemahan rumah tangga. Jangan cerita Ibu. Cerita boleh, kemana? Kepada Allah. Minta kepada Allah. Minta tolong Ibu. Kalau Allah yang tolong Ibu, biar perempuan apa yang goda suami tidak akan berhasil. Kenapa? Allah yang lindungi suami.
Rezeki Allah yang ngatur. Berdoa kepada Allah. Suami pergi cari nafkah. Apakah sebagai sopir, apa sebagai nelayan, apa sebagai politisi, apa pedagang, apa saja kerjanya suami. Istri yang baik, pergi suaminya. Tinggal istrinya sholat duha di rumah. Selesai dia sholat duha, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang menentukan dan mengatur rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang lebih penting dari itu, ya Allah, berkahkan. Coba nih, ibu tidak harus bahasa Arab. Ngadu, nangis kepada Allah. Nangis kepada Allah. Bahasa Bugis boleh. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya. Mabalah malaikat apa maksudnya ibu ini? Dia mau doa bukan rezeki dan minta hujan. Tidak harus bahasa Arab. Boleh ibu berdoa begini. Bu, dengar. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa masalahku, ya Allah. Engkau melarang saya minta tolong kepada manusia. Engkau melarang saya menyembah kecuali kepadamu, ya Allah. Maka saya datang kepadamu mengadu, ya Allah. Selesaikan masalahku ini, ya Allah. Sudah itu, berikutnya didik anak dengan baik. Bu, pakai filosofi seperti mama saya. Biar saya miskin. Biar minta ada sekolahku. Tapi kuurus anakku baik-baik. Mudah-mudahan anakku nanti angkat derajatku. Ibu kan tidak mungkin maki jadi camat, ibu toh. Tidak mungkin maki jadi di sini jadi bupati, ya susah ibu. Tidak mungkin nih. Tapi didik anak dengan baik, anak tak nanti yang jadi bupati. Susah jadi pengusaha tanker, punya kapal tongkang, punya kapal ini, agaknya susah ibu. Doakan, didik anak, mudah-mudahan anak tak milik nanti itu. Tidak mungkin menjadi dokter, ibu toh. Tidak mungkin. Maka berdoa, didik anak, mudah-mudahan anak tak jadi dokter. Nah, ibu silakan kerja apa saja, mau berpartisipasi dunia apa saja, tapi ingat fungsi ibu ada dua. Satu sebagai istri, dua sebagai ibu. Untuk anak-anaknya. Tidak ada gunanya sukses segala-galanya kalau anak berantakan. Contoh ibu, ini sudah kejadian ibu. Ya, kejadian ini. Ini ada anak-anak yang curhat sama saya. Usia 15 tahun. 15 tahun ibu. Ustaz, hamil pacarku. 15 tahun. Saya bilang, cewekmu usia berapa? Satu kelas sama saya Ustaz, SMP. Ya. Saya bilang, kasih bicara saya bapakmu, harus kasih nikah. Saya tidak tahu apa dia kasih nikah sekarang. Lalu saya penasaran, berapa mi perempuan kok kasih begitu? Dia bilang, sudah 5 Ustaz, baru ini hamil 1. SMP bu, kelas 5, 15 tahun. 15 tahun. Lalu saya tanya, bagaimana caranya? Tidak masuk akal. Kau di mana? Kau masuk hotel kan ditahu kau masih kecil. Apa dia bilang? Di rumahnya itu perempuan saya kasih gitu Ustaz. Saya tanya, kenapa bisa? Dia bilang, saya sudah tahu jam berapa orang tuanya tidak ada di rumah. Maka ibu, tidak ada gunanya ibu cari uang kalau rumahnya ibu tempat tidurnya anak gadis tak yang dibelikan mahal-mahal, dibikinkan kamar, kasih AC, kasih kipas, lalu anak laki-lakinya orang tiduri, anak gadis tak di rumah. Itu fungsinya ada perempuan di rumah. Jelas ibu ya? Itu bukan cuma satu yang begitu, banyak yang curhat sama saya ibu soal begitu. Maka ibu didik anak. Ya, menurut Quran, ibu itu, istri itu fungsinya katifun. Ya, apa itu katifun? Satu, diartikan ketek, kalepa. Apa? Gendong anakmu. Fungsinya ibu. Sekarang siapa yang gendong anak tak? Kareta. Dorong-dorong. Sambil menyanyi. Dorong-dorong. Tidak pernah gendong anaknya. Maka jangan heran anak-anak sekarang tidak dekat hubungannya sama orang tuanya gara-gara tidak pernah digendong-gendong anaknya. Masih 2 tahun nak kasih PAUD. Apa itu? Pendidikan usia dini. 4 tahun nak kasih masuk TK. 7 tahun SD. Kapan kita didik anak tak? Cepat sekali ambil orang. Gurunya didik, pendidik sebaik-baiknya bukan gurunya tapi ibunya. Yang kedua, fungsi ibu menurut Quran, apa itu? Katifun diartikan dada. Apa itu? Menyusui. Siapa yang susui anak tak sekarang? Siapa? Cak sapi. Akhirnya anak tak sifatnya seperti sapi. Ya? Sekarang tidak mau lagi susui. Dia bilang, Ustaz, biar seksi. Bahkan ibu-ibu milenial tidak mau melahirkan, semua mau dibelah. Coba. Nah, ibu bapak, karena waktu yang terbatas, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Saya menitipkan, jadilah istri seperti Khadijah. Insya Allah. Ibu, kalau ibu susah, ibu sabar. Suami tidak sholat, ibu sabar. Suami tidak nentu pekerjaan, ibu sabar. Maka Allah janjikan, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama.